Jadi sebagai materi tambahan untuk di materi ini saya akan sharing beberapa website tempat kita mencari atau menghasilkan uang dolar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ben Oktopiansa dari Ben Design YouTube channel. Alhamdulillah, terima kasih antusiasnya buat rekan-rekan yang sudah memberi komentar, yang sudah memberi masukan, memberi saran, juga memberi semacam feedback atas video saya sebelumnya, dua video sebelumnya, yang mudah-mudahan kedepannya akan semakin lebih baik. Baiklah, ini adalah daftar dari 30 materi tutorial dasar Adobe XD yang akan saya upload di channel ini. Itu yang video yang pertama itu yang sempat itu adalah penjelasan tentang apa itu Adobe XD, yang kemudian diselingi dengan semacam curhat gitu ya. Nah, ini sekarang adalah video kedua, penjelasan tentang materinya. Setelah ini akan lebih teknis, kita akan membahas tentang cara mengunduh atau mendownload serta menginstal Adobe XD, kemudian ya mengenal interface-nya, kemudian mengenal artboard di Adobe XD, terus memanfaatkan fitur grid dan garis bantu, fungsi menggeser dan zoom, menggambar basic shape mulai dari rectangle, ellipse, poligonal, kemudian line and tools, modifikasi shape, anchor point, membuat dan mengedit teks, pengaturan warna, insert object, image icon, kemudian styling object, object selection dan moving, flip dan rotasi objek, duplikat objek dan styling, mengelola layer dan group, memanfaatkan fitur aset, mengelola komponen, pengaturan alignment dan distribusi jarak, menggabungkan objek dan masking, kemudian kita juga akan membahas penggandaan dan pivot grid, serta pemanfaatan plugin XD untuk optimasi kinerja ya. Kemudian juga memanfaatkan dengan XD Kits ini nanti apa bedanya akan dibahas juga. Kemudian juga kita akan membahas bagian cara mana mengimpor file ke Adobe XD. Jadi file Photoshop, file Illustrator, termasuk file sketch yang ya, kalau untuk yang desainer mungkin udah tahu file sketch itu bisa dibuka di Adobe XD. Kemudian juga kita akan mengekspor file. Nah, materi yang terakhir kita akan membuat digital design. Yang kemarin saya contohkan adalah kalender. Di situ bagaimana saya menggunakan hampir keseluruhan dari fitur-fitur yang ada dijelaskan di sini. Jadi ini memang tutorial dasar. Jadi insya Allah dengan mengikuti tutorial ini kita bisa berkreasi, membuat bukan sekedar cuma desain website atau aplikasi, termasuk banner, kebutuhan misal kita juga mau membuat cover e-book, membuat semacam produk-produk di Instagram, tampilan-tampilan kalau kita punya toko online gitu ya. Nah, jadi ini penjelasannya mungkin kalau saya jelaskan mendetail satu persatu juga masih bingung kalau untuk yang baru. Kalau untuk yang sudah pengguna Adobe XD, saya mohon izin, pasti sudah mengenal dan ini sangat dasar sekali. Jadi sebagai materi tambahan untuk di materi ini saya akan sharing beberapa website tempat kita mencari atau menghasilkan uang dolar ya. Website ini ya, kalau dulu saya berprinsip, saya pernah membaca artikel bahwa cara efektif untuk belajar itu adalah adanya stimulus atau motivasi. Jadi biasanya kalau kita ada stimulus atau motivasi, kita tergugah gitu untuk belajar lebih jauh. Jadi salah satu caranya itu kita melihat desain-desain, mulai website di mana desain itu bisa dijual atau dilombakan atau dihargain gitu. Nah, salah satunya mungkin yang saya ceritakan di video sebelumnya itu di Top Coder. Di situ ya, kalau saya melihat dulu awal-awal desain saya dengan sekarang ya lumayan cukup berkembang lah. Jadi memang di situ kita submit, kemudian si klien ataupun co-pilotnya memberi feedback di mana aja kira-kira yang harus kita sesuaikan, yang harus kita perbaiki. Kita juga bisa melihat desain siapa nanti, bagaimana desain pemenangnya kalau kita submit sampai akhir. Jadi situ kita mulai upgrade belajar semua ya. Dengan cara belajar otomatis
mungkin pengetahuan kita semakin bertambah ya. Ini mungkin nggak terlihat tertutup sama ini apanya ya. Ya ini nanti akan saya sharing, saya bagikan di link download di bawahnya. Nah, kemudian ini adalah 7 website ya. Di sini ada terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sebenarnya yang satu ini bukan untuk desain. Kalau ini dimana kalau kita punya ide-ide, kita pandai berbahasa Inggris, di sini sangat banyak inovasi-inovasi. Saya jelaskan sedikit inovasi-inovasi itu yang bisa kita lakukan. Ini salah satunya ini ya. Ini bisa berkaitan kadang-kadang ke disiplin keilmuan kita ya. Ya, kadang-kadang kita mengajukan ya kita coba aja gitu. Kita coba, mana tahu kita ada rezekinya di situ kan. Oke, yang pertama ini website freelancer. Freelancer ini ya mungkin sebagian untuk desainer sudah cukup mengerti ya bagaimana. Ini ada kebetulan bahasa Indonesianya, freelancer.co.id. Kalau yang aslinya .com, ini sudah berbahasa Indonesia. Ini kita bisa melihat bagaimana cara kerjanya. Ini langsung menghubungkan dia antara si desainer dengan perusahaan-perusahaan atau individu yang membutuhkan desain gitu kan. Kita buat aja ini, saya mau bekerja di sini, nanti kita akan mengisi, kita login segala macam di situ. Ya kebetulan saya di sini kurang begitu pengalaman juga freelancer, cuma mendaftar kemudian belum pernah mungkin ikut 1-2 kali, karena memang di sini lumayan banyak ya, banyak. Ini kalau kita mau pelajari bagaimana cara kerjanya, ini untuk buat proyek untuk mereka yang ingin melakukan ini. Nah kemudian website kedua ini dalam bentuk bahasa Inggris, namanya Upwork. Upwork sama prinsipnya sama freelancer. Oke. Yang ketiga ini ada Fiverr ini jadi kita bisa menawarkan ke mereka gig itu penawaran yang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tawarkan. Kalau dulu biasanya di harga $5 ya, $5, tapi bisa berkembang. Di sini banyak sekali ya jenisnya. Jadi apapun kali ini kita bisa graphic design, digital marketing, ya di sini writing, video and animation, musik, audio, programming, page, bisnis, lifestyle, industri termasuk ya. Di sini ada game creation, macam-macam ya, tergantung dengan disiplin keilmuan kita atau hobi kita ya di mana ya. Ya saran saya kita harus fokus di satu juga. Kalau desain pun sendiri banyak di sini. Ada termasuk ini untuk arsitektur dan interior design ini kan. Dulu di awal-awal saya lihat di sini, wah ya lumayan tertarik gitu kan. Ya tapi karena memang saya sudah lama tidak mendesain, jadi perkembangan ini cukup apa ya. Ini ada yang menawarkan $30 untuk satu desain. Saya akan cuma merender ini kan. Ya ini bisa ditelusurin ya. Ini namanya fiverr.com. Nanti akan saya sertakan link-linknya di bawah ya. Setelah Fiverr juga ada ini, saya lompat sebentar, namanya CrowdSpring. CrowdSpring ini semacam lomba juga. Kita mendesain ini salah satu desain logo. Ini macam-macam kategori di sini. Ya di situ ada logo, ada membuat stationery, desain business card, segala macam, desain consultation. Ya, ini namanya CrowdSpring. Nah kemudian ini hampir rata-rata kan bahasa Inggris. Freelancer ini mungkin ada bahasa Indonesianya. Upwork ini bahasa Inggris. Ini Fiverr juga rata-rata bahasa Inggris, graphic juga bahasa Inggris. Nah ini di Indonesia sendiri ada website yang seperti ini. Sejauh ini yang saya temukan, mungkin kalau ada rekan-rekan yang tahu juga mungkin bisa kasih tambah komentar di bawah. Salah satunya adalah yang mungkin ini ya, saya buka dulu, 1000.com. 1000.com ini juga menyediakan semacam kontes seperti di CrowdSpring sama Topcoder. Ini saya ceritakan Topcoder ini. Yang Topcoder mungkin ini sudah tidak asing lagi. Nah di 1000.com ini ya sama, bisa kita daftar, kemudian kita melihat kontes. Di sini ada juga desain logo, kemudian kemasan, stationery. Gitu. Selain di 1000.com, yang lainnya website yang berbasis bahasa Indonesia adalah Project.id. Nah kalau Project.id ini dia lebih mendekatin ke Fiverr. Jadi dia Fiverr atau freelancer. Jadi si penyedia project itu mau menyediakan bid. Siapa yang mau menawarkan, kita lihat mungkin ini ya.
75.000 ya, kecil. Ada juga yang besar mungkin kita dulu butuh penulis segala macam. Kita daftar di sini ini lumayan banyak. Jadi dia tidak tertutup cuma untuk desain saja. Biasa meningkatkan ya macam-macam lah. Ya, yang terakhir mungkin di sini top coder ini sendiri seperti saya jelaskan, sebenarnya dia ada 3 jenis atau 4 jenis ya. Selain desain juga ada development yang jago coding, kemudian data science yang menggunakan algoritma, kemudian juga ada challenge atau apa yang berbentuk quality assurance. Jadi dia melakukan tes dari program yang sudah jadi. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan di video ini. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah rekan desainer, terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe, membunyikan lonceng, like, dan share ke media sosmed lainnya. Terima kasih. Rekan bisa melihat video lainnya di layar yang akan muncul setelah ini. Sampai bertemu kembali. Cheerio.